Waduh, ada mobil ditoweng lagi nih. Ini apa itu kan di mana ini? Motor kan di? Pelatih kan malang. Pasar abi. Kok dhewe iso ya, enak ya. Kok enak men Pak dhewe iso. Lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Kali ini kita kedatangan tamu dari Malang. Unitnya adalah TAF GT ya. TAF GT ini dibawa kemari dengan kondisi mesin yang ditoweng. Karena ya sudah macet. Alasannya karena kehabisan air. Sehingga entah kenapa kok ditoweng, kemungkinan sudah nggak bisa hidup. Jadi dibawa kemari dengan kondisi mesin yang mati. Terus ini langsung akan kita periksa kondisinya itu bagaimana teman-teman setelah mesin tersebut, mobil tersebut ditoweng kemari. Ini sebelum mesinnya akan ini kita eksekusi, ini kita coba dulu, kita hidupkan dulu. Bagaimanakah kondisinya? Apakah emang benar nggak bisa hidup atau bisa hidup tapi bagaimana? Mari kita lihat kondisinya bagaimana. Yuk teman-teman, kita coba mobil ini kita hidupkan. Start. Yuk. Yo, Mbak Urip, panas sih. Diunekne no. Yo. 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 Yo starter baru saja kehabisan air. Kita lihat kondisi paknya. Yo. Pak. Oke. Packing tidak tembus ke kompresi. Kita lihat kompresi di sekernya. Yo starter yo. Yang bocor kompresi di ring shaker, mungkin ring shaker ini macet atau ceket sehingga bocor, lolos kompresi masuk ke alter langsung. Ini kita sudah tahu penyebabnya untuk TAF GT yang baru saja ditoweng kemarin. Ini yang dari Malang ya. Ternyata setelah diturunkan itu linernya ada baret, shakernya ada yang macet, dan ini sudah kita turunkan. Nah ini sudah kita bongkar semuanya, askrek aman. Kalau kehabisan air itu tidak pernah ya menyerang askrek, tapi kalau kehabisan uli itu yang diserang adalah askrek. Ini alhamdulillah untuk askernya aman, tidak ada masalah apa-apa. Jadi yang kita perhatikan nanti adalah bloknya ya. Jadi bloknya biasanya yang baret itu adalah shaker, ring shaker dan liner. Ini shakernya sudah dilepas. Ini sudah oversize 50 ya. Ini mau shaker oversize ya. Nah, ini sudah 50. Kalau ini di counter, ini bisa menjadi 100.
Tapi ya tergantung pada pemiliknya mau distandarkan ataukah di coulter saja. Kalau di coulter biayanya lebih murah. Ya, kalau di ganti liner biayanya lebih mahal. Tapi kalau menurut saya di coulter sebenarnya juga agak apa-apa karena linernya kan tebal ya punyanya Tough GT itu. Ini linernya tebal ya seperti ini. Jadi tebalnya segini. Kalau di coulter kalau masih bisa, kalau ada shaker oversize 100 yang bagus, itu sebenarnya aman dan aman saja ya. Terlebih apabila ini linernya liner original bawaan mobil, saya lebih yakin lebih mantap di coulter daripada diganti liner. Menjadi oversize 100 nggak apa-apa. Cuma terkadang permasalahannya kalau kita oversize 100 itu apakah ring shakernya tersedia apa enggak, yang original oversize 100 itu ada apa enggak. Terkadang kita belanja di toko itu kita tidak menemukan yang original oversize 100. Kadang ada merek lain yaitu TP, NPR itu. Tapi ya besok akan kita survei dulu dan kita tanyakan kepada pemiliknya. Juga kita akan konsultasikan dulu juga kepada bengkel bubutnya. Kalau L300 itu kan ada oversize 100. Kalau Mitsubishi Daihatsu Tough ini mestinya juga ada, tapi saya juga kelupaan sampai 100 apa enggak, apakah maksimal 50. Sebenarnya kalau kita teliti, ini kalau di coulter ini 50 ini gentong ya, segini gentong. Ini bisa 100 masih bisa ini. Kalau menurut saya kalau ini bisa di coulter 100, lebih baik di coulter 100 saja. Tapi nanti akan saya tanyakan bengkel bubutnya. Kalau bisa ya 100. Tapi kalau yang punya minta di coulter ya nggak apa-apa, kita coulter. Tapi kalau yang punya itu mintanya diganti ya kita ganti. Kalau mintanya di coulter ya kita coulter gitu aja. Oke, ini berarti linernya Barrett ini yang nomor 4 ini kelihatan ya. Kehabisan air itu mengakibatkan linernya Barrett. Radionya patah mas ya. Nah ini Barrettnya seperti ini. Ini shakernya yang Barrett ini. Macet ini shakernya. Jadi kompresnya lolos. Terus kita melihat ini metalnya juga sudah muter sama bloknya. Jadi metal noken as ini muter sama blok. Jadi besok kita juga harus repair ini noken as ini. Kita harus repair karena metalnya muter, jadi harus kita bawa juga untuk ganti metal noken asnya, metal noken as. Yang lain-lain silinder head, karena silinder head ini bahannya adalah besi, ini sangat jarang terjadi melenting, jarang. Biasanya kalau besi itu ada aus biasanya, tapi ini enggak ini. Jadi enggak masalah, enggak perlu untuk dibubut kamu saya. Tapi besok akan kita teliti lagi ya dengan penggaris dilurus apa enggak. Tapi kalau melihat kondisinya kayaknya ini nggak apa-apa, tapi akan tetap kita pastikan lagi mulet apa enggaknya. Tapi jarang terjadi kalau menurut saya, mulet jarang terjadi karena ini kehabisan air. Jadi yang perlu kita waspadai adalah penyebab kehabisan airnya itu apa. Apakah dari pengeroposan pipa, water pump yang bocor, ataukah selang-selangnya yang lepas, atau selangnya rusak terus bocor. Jadi harus kita teliti yang benar-benar. Jadi akibat kehabisan air itu karena apa, itu harus kita periksa. Oke teman-teman, jadi ini sekilas info sementara ini dulu. Besok masih akan kita lanjutkan video-videonya. Yang jelas masih akan kita bawa ke bengkel bubut repairnya, yaitu terutama adalah permasalahan perlineran ya. Linernya itu diganti atau di coulter, kita bicarakan dulu sama pemiliknya. Jadi kalau L300 oversize 100 itu ada, mesinnya Tough GT juga ada mesinnya. Kalau menurut saya oversize 100 itu tidak menambah boros ya,
Karena mesin diesel itu bahan bakarnya itu tetap, walaupun di oversize bahan bakarnya tetap, karena dia oleh semprotan nozzle dan tekanannya dari bos pom itu dalam takaran tertentu. Jadi walaupun dilebarkan silindernya itu tidak menambah boros. Yang bertambah adalah udara yang masuk untuk bahan bakarnya itu tetap tidak ada perubahan. Jadi tidak ada efek boros dalam oversize pada mesin diesel. Kalau mesin bensin konvensional karburator itu mungkin saja bisa menambah boros, tapi cuma sedikit. Karena apa? Yang dihisap ke dalam silinder itu sudah campuran bensin dan udara ya kalau untuk mobil bensin. Tapi kalau diesel yang dihisap ke dalam silinder itu adalah udara saja tanpa bahan bakar. Jadi seberapapun gede, semisal standar hisapannya semisal cc-nya itu semisal per silinder semisal 1000 cc ya, 1 liter ya. Kalau di oversize 100 kan berarti kan per silinder kan menjadi 1,1 liter ya. Betul ya? Jadi kalau di oversize 100 berarti menjadi 1,1 liter. Nah, itu udaranya. Tetapi untuk semprotannya itu kan tetap sama. Walaupun cc-nya 1000 sama 1100 itu tetap sama. Itu perkiraan, maksud saya perkiraan. Kalau pengukurannya diameter dilebarkan 1 mili itu tambah berapa, saya juga kurang paham. Untuk perkiraan saja. Seandainya standar itu 1 liter, terus setelah di oversize menjadi 1,1 liter volume udara yang masuk, itu tidak akan menambah borosnya bahan bakar. Karena bahan bakarnya itu disemprotkan sendiri, bukan berbentuk campuran ya, tidak seperti mobil bensin. Jadi permasalahannya hanya itu saja. Saya rasa tidak menambah boros. Menambah jumlah udara otomatis berarti jumlah udara yang dibakar itu lebih banyak. Jadi ada peluang untuk diboroskan sedikit, cuma itu. Jadi untuk mengimbangi banyaknya udara yang masuk dan semprotannya itu mungkin bisa ditambah sedikit. Tapi untuk tingkat keborosannya itu tidak berpengaruh sama sekali, seandainya bos pom dan nozzle-nya itu standar. Oke, demikianlah teman-teman sekilas info dari saya, semoga bermanfaat. Ini masih akan kita lanjutkan videonya, besok-besok masih ada lagi. Jadi untuk sementara ini dulu, ikuti terus video ini, kelanjutannya akan ada. Demikian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.